Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang rekan-rekan wartawan, media cetak, elektronik yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih karena rekan-rekan semua sudah berkenan hadir dan praktis saya hitung dengan hari ini sudah masuk bulan ke-7. Sidang dimulai kemarin 12 Desember 2024, sekarang 8 Juli 2025. Jadi sudah hampir 7 bulan. Atas kesetiaan teman-teman, walaupun ada yang kadang datang, ada yang tidak, tapi tetap dikawal oleh media. Saya appreciate. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa persidangan hari ini dalam rangka pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada saya, Razman Arif Nasution, ditunda untuk 1 minggu ke depan. Hakim tadi menginginkan besok karena mereka katanya akan bertugas ke tempat lain. Saya sebagai seorang terdakwa yang juga lawyer, saya mengikuti saja alur pikir hakim, alur pikir jaksa penuntut umum, dan alur pikir tim hukum saya. Alur pikir yang netral, alur pikir yang independen, alur pikir yang tidak diskriminatif. Nah, karena itu saya menghargai. Jadi sidang berikutnya itu akan dilaksanakan tanggal 16 Juni 2025 pukul 9.00 WIB di PN Jakarta Utara ini dalam rangka pembacaan tuntutan. Jadi teman-teman ya insya Allah bisa cepat hadir, dan kami sebenarnya sebelum jam 9 sudah hadir. Cuma kami kan briefing dulu di sana kan. Nggak mungkin kita sini ngumpul-ngumpul, ada yang belum sarapan, ada yang mau ngobrol dan lain sebagainya. Itu poin satu. Poin yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa lo tolong diam, jangan berisik Len. Bahwa terkait dengan tuntutan yang disampaikan kepada saudari Putri Ikrima Aprilia alias Ikrima Kim yang dituntut 6 bulan penjara, denda 100 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara, dan permintaan masuk tahanan. Tuntutan dimaksud sesungguhnya menurut kami dari tim hukum, terutama saya, untuk Ikrima ya, untuk Ikrima Kim itu sudah sangat ringan. Kenapa? Karena di dalam fakta persidangan, anak ini keterangannya berbanding terbalik dengan keterangan dia kepada saya ketika tanda tangan kuasa, keterangan dia ketika diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, baik penyelidikan, penyidikan, tersangka, pelimpahan berkas, berbeda dengan apa yang dia sampaikan di pengadilan. Walaupun di pengadilan ini di bawah sumpah, dan itu yang menjadi pegangan hakim. Tetapi perlu kalian ingat, Ikrima Kim ini bisa kita duga, bisa kita nilai orang yang inkonsisten dan membuat gaduh secara publik ini. Kenapa saya bilang gaduh? Semua mata tertuju ke persoalan Ikrima Kim versus Hotman, Ikrima Kim versus Razman. Itu yang dibangun opini di luar. Bukan Ikrima Kim dan Razman versus Hotman, bukan. Anda lihat aja postingan Hotman dan lain-lain. Razman versus Hotman, Hotman versus Razman. Nggak ada Ikrima Kim di situ. Padahal ini urusan apem, urusan tempik, urusan sepetak sawah yang diduga digarap oleh orang lain. Saya kembali tegaskan, saya berharap Bapak Presiden Prabowo
Bapak Wakil Presiden Gibran, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung melihat ini secara jernih. Ada seorang perempuan yang katanya oleh si pelapor, anak mangga besar, janda beranak satu, pingin masuk TV, lalu kemudian ngadu ke Razman, katanya dilecehkan 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen Moy. Di situ si pengacara itu mengatakan kecewa karena buah dada si perempuan ini keras, tidak sesuai dengan aslinya. Lalu kemudian di persidangan si perempuan itu bilang, saya mengalami sesuatu tapi saya nggak mau bercerita. Saya sudah cerita semuanya ke Kementerian PPA dan Kementerian PPA sudah datang Ibu Ice bercerita. Di bawah sumpah mengatakan ada perbuatan pelecehan 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen Moy dan 1 kali di klub. Apalagi yang harus didustakan dari fakta-fakta ini? Maka saya katakan urusan tempi ini, apem ini, sepetak sawah ini jangan membuat gaduh. Jadi saya berharap petinggi negara ini mari kita cerdas dan cermat. Kenapa saya bilang harus cerdas dan cermat? Bayangkan kalian aja hampir 7 bulan datang mengikuti kasus ini. Saya udah bilang kepada kepada saya sebut namanya si Hotman misalnya. Saya bilang, kau tuh jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Bukan nuduh kau bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Saya juga gak mau jadi orang bodoh. Saya mengerti perasaan kau kalau kau selama ini memang dapat informasi dari seorang Iklim Hakim yang mengatakan bahwa dia tidak pernah ngomong dilecehkan ke saya. Saya juga mengerti perasaanmu kalau Iklim Hakim bilang tidak pernah tanda tangan kuasa ke saya. Saya juga mengerti pikiranmu, perasaanmu kalau Iklim Hakim itu ngomong ke saya bahwa ngomong kepada kalian mengatakan bahwa dia tidak pernah menyuruh saya untuk dipublish. Di 3 tahun itu, rentang waktu 3 tahun itu Hotman, saya paham. Tapi harusnya begitu di persidangan ini dibuka, kau buka matamu dengan terang. Nah, ternyata perbuatan itu ada. Benar nggak Bu Ida? Benar nggak? Ada semua. Nah sekarang pertanyaannya, apa untungnya urusan apem ini sampai gaduh? Kok Hotman posting mengatakan bahwa saya bukan pengacaranya Pak Jokowi Ma'ruf, bukan jubirnya Pak Jokowi Ma'ruf. Kau tahu apa? Buka jejak digital. Pak Jokowi Ma'ruf aja tidak pernah protes karena memang saya salah satu jubirnya. Kau posting bahwa saya 2019 tampil di Indonesia Lawyers Club, tapi di sisi yang lain kau bilang saya bukan pengacara Jokowi Ma'ruf. Ya 2019 Indonesia Lawyers Club itu saya memang salah satu tim dari Pak Jokowi Ma'ruf. Jadi kau berpikir bahwa saya seolah-olah mau kau adu dengan Pak Prabowo. Artinya kau nggak sanggup menghadapi saya. Kau bawa-bawa nama Bapak Presiden. 2014 Razman itu sudah bersama dengan Pak Prabowo Hatta. Saksinya ada Fahri Hamzah, ada Fadlizon, ada Pak Yunus Sospia, ada almarhum Pak Joko Santoso. Kamu nggak ada di situ. Kalau kita bicara tentang dukungan, bisa kau bantah itu. Lalu kemudian saya tak lama setelah diposting tadi malam, orang langsung kirim, "Bang, ini beritanya." Dan Instagram saya. Saya di situ bicara sebagai tim dari Pak Prabowo Hatta. 2019 saya direkrut masuk ke Pak Jokowi Ma'ruf. Boleh dong. Pak Prabowo Hatta, Pak Prabowo saja dengan Pak Jokowi berdebat habis, calon presiden bergabung di kabinet. Loh, emang kita harus musuhan selamanya? Lah saya senang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi menjadi akur. 2019 Pak Prabowo Sandi, kau di mana?
2014 kau nggak ada, 2019 kau nggak ada, 2024 kau nebeng masuk di sidang MK. Ya. Apa yang kau buat? Sekarang kau posting Pak Prabowo klien saya, malulah kau. Hotman, jangan kau kira saya takut sama kau. Mau apapun berhadapan dengan kau, kuhadapi kau. Tapi kau jangan jadi pengecut. Ya, kau tuh udah terlalu banyak. Tuhan menghukum kau. Levermu benana, telingamu kau sendiri yang bilang peka. Sudah, jantungmu dipasang ring. Artinya apa? Kontrol dirimu. Kau bilang Rasman gemuk, nggak ada lehernya. Urusan apa sama kau? Mau ada leher atau nggak ada leher, kau siapa? Hah? Istri saya nggak protes, kok kau yang protes? Terlalu sayang. Jadi kau itu sudah jadi orang pengecut. Pengecut kau. Sekarang datang ke Mahkamah Konstitusi kemarin di kursi dong, diumbar-umbar. Kau yang menjelek-jelekkan Pak Otto Hasibuan. Buka jejak digitalnya masalah Jessica. Tapi kau yang datang ke kantor Pak Otto Hasibuan, anak Batak 2 merantau, wah, malulah kau. Harusnya yang sudah kita mudahkan, jangan kita jilat, bro. Jadi bagi saya Hotman ini nothing. Nothing, kau nggak sanggup berhadapan sama saya. Yuk, kau mau apa? Ayo, mau debat? Ayo. Mau berkelahi? Ayo. Enggak, saya ngomong ini. Saya ingin ngomong supaya kau tahu gitu. Kau hanya merasa dirimu hebat, kau tidak hebat. Orang udah ngomong sama saya, 33,5 tahun, 40 bulan kau perang dengan Rasman. Kau nggak bisa tumbang ke Rasman. Saya ribut dengan hakim, dibekukan berita acara sumpah saya, karena saya punya prinsip. Siapapun di negara ini tidak boleh mendiskriminasi, apalagi wakil Tuhan. Konsekuensi dari sikap saya itu gentle, bukan karena kau. Nah, kalau besok ini dihukum saya, fakta sudah terbuka di persidangan bahwa ada perbuatan itu, kami akan lakukan perlawanan hukum. Emang saya takut masuk penjara, emang mati? Kiamat. Saya perlu buktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa saya benar menerima kuasa dari kelima kin. Saya memang benar mendapat informasi dilecehkan. Cukup sampai di situ. Sehingga anak saya, istri saya, keluarga saya tidak meragukan sikap saya. Itu poin 2, tunggu sebentar. Poin ketiga, anak saya Putri Arifah tiba bicara, itu dari nurani dia. Saya tidak tahu dia mau bicara, tiba-tiba di dekat saya, terus sama Bu Ade, lalu diambil, dikasih bicara. Pintar sekali. Anak saya bicara kebanggaan dia tentang ayahnya yang menjalankan tugas dengan keberanian dan kejujuran. Tidak ada anak saya satupun yang mengatakan ya tobatlah ya. Tidak ada. Tidak ada anak saya yang bilang, saya kalau mau naksir sama cewek, saya lihat dulu, ini ayah saya, follow apa enggak cewek ini. Saya nggak pernah anak saya perempuan bicara ke saya, ya mudah-mudahan nanti suami saya bisa memahami ya kayak kelakuan ayah. Harkat martabat laki-laki di depan istri dan anaknya, itulah yang sejatinya, bukan merendahkan bini kita. Apapun yang kita lakukan di tempat tertutup, jangan di tempat terbuka. Jadi, kalian teman-teman semua rakyat Indonesia, saya udah bilang, apapun konsekuensi dari putusan ini, saya akan hadapi. Itu sikap saya. Jadi kau Hotman, gak sebanding. Anak kau 3 nggak pernah saya dengar cum laude, tapi kau selalu bangga-banggakan. Anak saya dokter masuk satu lagi, 3 juga. Masa kau bilang saya suruh pelihara bebek? Kau yang harus pelihara bebek. Saya ini orang susah, berasal dari bawah. Saya tidak pernah jadi orang kaya, dan tidak perlu saya sampaikan saya kaya, karena Allah murka. Yang ada bersyukur kepada Tuhan. Kau pahami dalam ajaran Kristen yang saya baca, ketika Bang Hotman Sitompul meninggal, pendeta bicara begini, hidup untuk Kristus, kematian adalah keberuntungan. Itu yang harus kau lihat. Akhir dari perjalanan hidupmu yang harus kau baca.
baca kitab Injil itu. Saya dalam Islam berusaha untuk husnul khatimah di kematian saya. Jadi jangan kau nanti turun anak saya semua kau kelabakan. Ya, saya kira itu dari saya. Saya menyampaikan ini karena semua digoreng. Yang saya dengan Pak Prabowo, yang saya ini senggol Pak Prabowo. Dia bilang saya nggak pengacara Pak Jokowi, tapi ditampilkannya ILC saya di situ mewakili dari Pak Jokowi. Emang bisa? Ke Indonesia Lawyers Club Rasman duduk, tulis Rasman juru bicara Jokowi baru boleh. ILC itu salah satu TV top programnya. Jadi sudahi itu. Kau fokus saja urusan penyakitmu. Yang terakhir tentang Mabes Polri. Yang melapor mantan ketua PM Jakarta Utara. Yang ribut kau. Kau tidak layak jadi saksi. Orang kau di situ saya pegang bahumu, besoknya kau lari ke Singapura berobat. Kemudian kau nggak tahu apa-apa. Kau nengok di berita, kau nengok di YouTube, baru kau ngomong. Makanya itu kita lihat proses hukumnya. Saya sudah bilang, saya tidak pernah khawatir dengan tindakan saya. Oke? Silakan. Nanti dijawab pertanyaan oleh Rahmat dan kawan-kawan.